eh, ada solusi ya, dan ada titik temu ya, kita bagaimana arahnya yang ke depan. Dan jadi dengan maaf Bapak Ibu tidak bisa ditemui langsung oleh PPC Bupati, dan saya mewakili. Nanti hasil noto yang ini nanti samakan pada beliau, dan solusi apa yang bisa untuk masyarakat khususnya desa Jagapura. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa kemarin sebenarnya audiensi kesini karena pas hari ini itu memang jadwalnya padat ya, akhirnya kemarin dari dinas dan sebagainya menghubungi saya, dan Mas kalau bisa dikumpulkan di kecamatan, dan akhirnya kami juga mohon maaf kemarin dari dinas semuanya hadir di kecamatan, dan keluarga juga saya undang ya, karena undangannya juga mendadak dan mungkin warga tidak ada yang hadir, dan waktu itu juga hujan ya, jadi kami maklumi. Oleh itu pada kesempatan ini silakan nanti bapak atau perwakilan menyampaikan keluhan apa yang menghambat dari desa Jagapura kaitannya dengan PT TSH ya. Jadi yang nanti masalah perizinan, masalah AMDAL sebagainya nanti pada beliau-beliau ini untuk bisa menyampaikan. Ya, bagi kami kebetulan saya juga menjabat camat di situ ya, saya sudah berdiri Pak. Jadi saya hanya bisa memantau dan juga mengambil manfaat ya, dari apa yang ada di kebetulan daerah Jagapura adalah daerah industri ya, pabriknya ada dari TSH, ada dari Megasari, ada Insum yang disamakan di sana. Nah ini ya, kalau kita melihat secara keseluruhan itu ya berdampak baik ya untuk perekonomian. Walaupun jalannya macet Pak ya, saya rasakan jalan pagi macet, sore macet ya, itulah ya, karena ini juga sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden ya, waktu itu Jokowi, dan juga dari Pak Prabowo sekarang ya. Kita tidak anti investasi ya, selagi bisa membangun desanya ya, selagi dengan lingkungan juga harus proaktif termasuk PT-PT-nya ya. Jadi nanti kalau Bapak dan sekalian ini nanti disampaikan saja keluhan biar kami bisa memetani Pak ya, biar kami bisa ambil solusi yang terbaik ya, yang terbaik ya, khususnya kepada lingkungan kecamatan Kersana dan desa Jagapura yang ya, sebagai warga saya juga. Insya Allah untuk saya untuk membuka ya, biar tidak terlalu lama. Jadi nanti kita serahkan pada perwakilan dari desa dulu ya, nanti untuk menyampaikan apa biar kami catat, dan kami siap dari perizinan dan dari LH, mungkin nanti datang dari Dishub juga dari jalan di sini sambil kita sampaikan. Untuk itu monggo waktunya saya serahkan pada perwakilan warga desa Jagapura. Monggo Mas Haji untuk bisa menyampaikan atau dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, secara pribadi saya hari ini kecewa. Tapi saya sambil berdiri Pak. Tapi saya mau minta audit. Ini akan diteruskan apa kita balik? Lanjut. Karena saya sendiri kecewa hari ini. Datang jauh-jauh dari Jagapura ke sini, ditemui beliaunya. Saya menghargai beliau camat kita. Walaupun pada dasarnya saya kecewa berat sama beliau.
Saya hargai Pak Siki dari LH, Pak Andi dari DPP SP. Saya sampaikan apa kita pun balik kanan. Lanjut. Gimana Pak? Lanjut. Oke. Mohon maaf Pak ya. Perkenalkan, saya tidak usah kenalan. Ini pada paham ya. Bukan orang paham ya, boleh tinggi Jagapura. Oke, mau Jagapura Pak Camat. Aku ada dugal kalau jenengan. Bingung dan aku dadakan. Mohon maaf, aku hormati main kaca batu ke kerumuk. Kami bukan warga masyarakat yang menentang aturan. Catat. Sepakat ya Pak ya? Kita warga masyarakat yang taat aturan, menjadikan hukum sebagai panglima. Ya, catat itu bersama. Jadi dalam hal ini kita sama-sama hadir ke sini itu mau tanya aturan Pak. Kami sadar pabrik di kami berdampak baik, tapi juga buruk. Kenapa kami minta didatangkan dari LH, didatangkan dari perizinan, didatangkan dari disub? Ada 3 poin utama dan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Sebenarnya kami warga ini pengen waduh loh, Bapak Bupati PJC mau bikin dilantikannya, tapi beli tekak, pribadi berlanjut atau ora? Ya. Jadi kami pun menghargai karena disposisinya sama beliaunya Pak Haji Romani. Sebenarnya beliau juga tetangga dan saudara kita juga di sana. Asli ngomong dan tadi mantu ngomong tengah. Ya. Pertama, kami warga masyarakat Jagapura menolak Pak, jika jalan yang akan direncanakan masuk ke area warga tidak sesuai dengan AMDAL Laling. Catat. Kami warga menolak. Benar Bapak? Itu harga mati Pak. Kalau perusahaan saja melanggar, maka kami rakyat akan lebih melanggar. Kalau pemerintahnya mengizinkan tanpa harus ditinjau kembali AMDAL Lalingnya, maka akan terjadi demo besar di sana. Betul Bapak-bapak? Ya, itu poin pertama. Poin yang kedua terkait dengan adanya pabrik, 3 buah pabrik Pak di Jagapura. Kami kedumane kempok-kempokan Pak. Banyunya bisa buang ulon Pak. Air yang tadinya bisa membuang ke barat tidak bisa membuang ke barat karena di sana tidak ada perawatan untuk drainase. Bahkan kalau Anda survei ke depan PT Megasari, saluran irigasi saja sudah ditutup, ke utaranya tidak dibelokkan. Gimana air bisa mengalir ke barat ke arah sungai Ciwaringin? Di PT TSH sendiri tadi Pak RT menyampaikan sama Pak Andi, yang tadinya di pagar pembatas sebelah timur itu ada saluran yang ke utara, ya Pak RT ya? Iya. Sekarang tidak ada, ditutup. Bagaimana air bisa membuang? Ini perlu evaluasi. Kenapa kami warga yang dicap sama pemerintahan kami di sana sebagai SDM rendah berani datang ke kabupaten Pandi Terima Panora, singkring judulnya jamke, aku ngundang media, main viral, kita ditemui oleh perwakilan. Betul? Cinta larati, kita larati Pak. PAD-nya masuk ke Brebes itu paling tinggi dari Jagapura Pak. Kami datang kayak ngemis, beneran. Pendapatan asli daerahnya paling banyak datang dari Jagapura. Tapi kami datang ditemui ini beli. Terima kasih, ini fantastik dari Dinas Perhubungan. Makanya mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin belengati Pak Camat. Orang apa? Sampai pasang ini oleh apa? Bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kepentingan warga masyarakat. 2 poin ya Pak tadi. 1 poinnya adalah CSR yang seharusnya dinikmati oleh kami yang ketempatan pabrik selama ini bullshit, benar nggak dulur? CSR di situ ada undang-undangnya jelas. Aku apa cerita undang-undang sampai mau panggung kabeh. Cuman dibuktikan dengan santunan yatim piatu, jompo, anak sekolah. Kami berterima kasih sudah diperhatikan seperti itu. Tapi dampak yang terjadi di lingkungan kami ketika terjadinya hujan, apakah pernah terpikirkan
Sedangkan CSR di sana berhak untuk melakukan itu. Dari perawatan jalan, jembatan, dan normalisasi, mohon ditinjau kembali amdalnya Pak. Dari Bapak Dinas LH Asik, mohon ditinjau kembali amdalnya. Dari Dinas Perhubungan sudah saya sampaikan, kami warga masyarakat Jagapura itu bukan warga masyarakat yang SDM rendah seperti yang disampaikan pemerintahan kami di sana. Kami warga yang taat hukum. Hukum dijadikan sebagai panglimanya. Buktinya apa? Wong Jagapura ini bayar pajak KB Pak. Wong Jagapura orang taat hukum, orang bayar pajak Pak. Jika memang pemerintah daerah sudah mengizinkan akses jalan tersebut harus diurai karena perkembangan zaman dinamis, kami pun menghargai, tapi mungkin sing tata. Sosialisasi be orang, rembuk be beli, boro-boro dispensasi, betul sedulur? Maka dari itu, mohon maaf Pak Camat, sekali lagi secara pribadi saya dengan tidak ada permusuhan. Tapi ketika Anda duduk sebagai camat, saya ngomong terlalu keras ke jenengan Pak Makro, Pak Orang, Mas temen, Pak Bulet, kayak orang apa mau dijawab. Kalau saya sampai canggung-canggung aku pun orang canggung-canggung berani misalnya sampai jadi camat ngundang kita begini kayak tahu bulat dadakan, tapi bisa dadakan murah karena dari dinas juga disposisinya dadakan. Cuma nyok. Kiranya dari saya 3 poin itu minta diperhatikan Bapak, dari Bapak Perizinan, dari LH dan dari Disu. Adapun ini mungkin nanti beritanya viral ya, mohon maaf media harus bertanggung jawab menaikkan berita. Warga kini keseluruhan PAD ini paling gede sing Jagapura Pak. Dalannya burak, lampunya peteng, air dan banjir. Warganya paling nyambut gawe, warga lokal orang diprioritaskan Pak. Akhirnya dari Aceh. Ya, waduh ini kulit anaknya nganggu. Aceh. Terus mana dia warga Jagapura? PAD-nya menyumbang terbesar terus. Kita akui itu 3 pabrik berdiri di sana. Yang tadinya lahan industri sekarang yang tadinya lahan hijau, pertanian menjadi lahan industri. Saya mungkin salah satu warga yang paling mereka berkali-kali demo dari Megasari sampai hari ini TS datang demo lagi. KSI elon Paknya, rambutnya UDSI ngejak warga. Tapi ada orang diindahkan, aku sih dari provokator ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan provokator, ngejak rembuk warga. Priben kenane pabrik pan ditutup apa priben? Setuju apa beli ya kalau pan ditutup? Nah, kiranya hanya itu penyampaian saya. Barangkali ada tambahan dari warga. Apa kita menunggu jawaban beliau sambil kita menelan rasa kecewa orang ditemui bapaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan dia banjir ini. Sing wis disampaikan ya diulangi kali. Iya memang yang harus disampaikan. Apa ya? Yang sana nih Pak Yus. Boleh dibilang apa ini menegaskan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin, warga RW 1 Desa Jagapura, berada sebelah utara. Yang saya hormati Bapak Camat Kersana, yang saya hormati juga Bapak-bapak perwakilan dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Brebes. Untuk sedikit menegaskan, kami dari warga Jagapura sebelah utara, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Raharjo, sebenarnya kami yang paling terdampak di sana, ya kan? Karena aliran air dari pabrik yang seharusnya, terutama PTTS yang seharusnya lari ke arah barat, itu tidak bisa. Jadi aliran air pas ngumpul di sebelah utara. Dan yang terjadi dari beberapa tahun terakhir, terutama tahun kemarin, itu yang tidak biasanya dalam kurun waktu beberapa waktu itu air begitu tinggi, banyak rumah
rumah yang mulai terendam. Kalau nggak percaya silakan nanti ketika musim hujan udah benar-benar fix ya, tiba nanti silakan dari dinas terkait untuk survei ke lapangan supaya percaya, dan kami butuh itu supaya apa? Laporan kami ke sini ya, walaupun tidak terlalu penting kira-kira bagi instansi terkait, tapi ketika ada peninjauan ke sana paling tidak buat evaluasi, ya, buat apa adanya pabrik di Jayapura sedangkan untuk lingkungan hidup sendiri tidak, ya kan, tidak terpelihara seperti itu. Dan apalagi CSR yang ada dari pabrik untuk Jayapura sendiri, sementara dari tahun 2017 ya, 2017 adanya sampai sekarang 3 pabrik, belum ada sama sekali yang menyentuh untuk universal ke masyarakat Jayapura, belum ada. Hanya personal seperti halnya jamiah aja, ya, untuk ke masyarakatnya tidak tersentuh. Entah sudah adakah, sudah turunkah atau belum, ya kan? Sementara pemerintah desa dari kami tidak ada transparansi, tidak ada, seolah-olah menutupi, ya kan? Seolah-olah menutupi. Apa yang kami tanyakan seringkali diabaikan. Itu bukan urusan kami. Tanyakan pada si A, tanyakan pada si B. Seolah-olah hanya bahan lemparan dari satu orang ke satu orang yang lain. Itu yang tidak kami suka. Makanya ketika penyampaian kami di desa tidak ada respon, ya kan? Pengen rasanya kami warga Jayapura ada suatu ada audiensi seperti sekarang ini, walaupun ya tidak sepenuhnya hadir, gitu ya. Pengen mendapat tanggapan itu, dan pengen dari pihak kabupaten untuk menegur, ya kan? Supaya tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa suzon kami kepada pemerintah Kabupaten Brebes, dari pemerintah desa sampai pemerintah kecamatan, ya kan, sampai kabupaten bahkan mungkin, supaya hal itu hilang. Paling tidak, kalaupun ini maaf ya, kalaupun ada kok di antara kabupaten, kecamatan dan desa, ya, paling tidak boyau warga di eneng-enengi, ya kan, supaya jangan alane, dinenengi jadi apa toh, jadi kayak A dituruti walaupun orang KB. Sebenarnya warga gampang kok. Kayaknya cuma itu aja yang ingin kami sampaikan. Terus kami juga minta supaya dari kabupaten, baik lembaga-lembaga yang terkait, supaya meninjau ulang Anda seperti Mas Argo bilang. Terus kami minta juga kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten untuk meninjau kembali aturan-aturan yang ada di pemerintahan desa kami. Kalau bisa ya diaudit ke sana, adakah perjanjian yang baku atau secara tertulis atau apa terkait rekrutmen tenaga kerja di lingkungan kami yang nyatanya untuk desa Jayapura. Untuk desa Jayapura mungkin tidak ada 50% warganya yang lulusan atau yang benar-benar sebenarnya layak untuk masuk di Kabupaten Brebes itu tidak ada. Mungkin 10% pun kami ragu. Yang sebenarnya ya mungkin 25 atau 30% harusnya diprioritaskan buat warga kami. Kiranya cukup sekian aja untuk warga RW 6 yang terdampak jalan itu masih untuk saat ini masih tetap kekeh menolak adanya jalan dibuat di situ. Cukup ya. Kiranya cukup segitu aja dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya barangkali Monggo silakan. ada penyampaian. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sananya yang hadir sana. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dari mewakili pemuda yang terdaftar RT 8 RW 5 terkait masalah jalan itu harusnya kan koordinasi musyawarah dengan lingkungan. Langsung saja ya bersama, karena kita itu negara yang berbineka tunggal ika, yang mana sila 4 sudah menjelaskan secara di dalam agama pun sama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatu. Layaknya seorang pemimpin itu ya harus bisa mengayomi warga. Bahkan almarhum Gus Dur juga pernah mengatakan syaratnya seorang pemimpin itu harusnya rela berkorban, tapi sekarang tidak, malah nyari korban. Itu Pak Gus Dur yang bilang. Makanya ketika melihat yang terjadi di Desa Jagapura, khususnya Kecamatan Kersana, itu seolah-olah kita lupa dengan warganya, tidak pernah meninjau, sosialisasi pun tidak, bahasanya sudah tiap lah. Makanya untuk para pemimpin ya, saya belajar dari sejarah bangsa Indonesia yang memang Nusantara itu kaya akan segalanya. Kenapa dulu sampai terjadi peperangan? Karena yang terjadi di Nusantara itu ya memang berawal dari dunia perdagangan. Sampai para wali terlibat dunia perdagangan itu, bahkan para Sultan Agung Kerajaan Mataram itu sempat tawar-menawar, tapi lebih memilih untuk perang karena akan berdampak kepada anak cucunya yang memang berhubungan, khususnya rakyat kampung dulu. Kita belajar dari sejarah. Kita Indonesia yang memang Nusantara akan kaya alamnya. Makanya Presiden Jokowi itu selalu visi misinya Indonesia maju. Menyambut di tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia Gold, Indonesia Emas. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Barometer rupiah Indonesia itu akan naik di atas dolar. Ya, jadi Rada tuh. Ya segitu mas cukup. ya, Mikir rada. saya kira itu saja ya, agar ya supaya lebih pesan saya kepada khususnya Pak Camat Kersana, lebih eling kepada para sesepuh pemain sampai kompeten sesepuh lainnya Mbak Pedro Buntu Jaga Satria, ibunya ibu ya yang perlu masih juga. Ini semuanya Yesus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin Pak, buat RW yang di RW 7 sampai saat ini belum ada perubahan apa-apa di RW 7, khususnya RW 4, 5, dan 6. Drainase aja rusak sampai sekarang ada tuli. Dampaknya ya banjir ke rumah warga. Di sini itu drainase berarti awalnya yang bikin dari Pemdes atau dari Pemdes. Sasurunya? Pemdes. Kan ya, ini Pemdes. saya bilang dari desa ini, rakyat desa ini, usulan berkali-kali dari mulai kepala desa menjabat sampai sekarang nggak ada realisasi apa-apa. Gitu. Terus jalan yang dari RW 6 itu becek Pak Panu
orang dicor diukur palu kalau enggak terus dipanas kalau enggak desa sebelah habis pada sampai pelosok-pelosok desa habis dicor-cori masuk ke batasan kita pabrik telur masa apa coba sejajar semua bisa Pak deh. Ya itu aja Pak, mohon disampaikan ke sama, sampaikan ke warga desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, Mas dulu. Mumpung Riki ya. Cukup mohon kiranya tadi penyampaian dari beberapa rekan mohon dijawab Bapak Camat yang mewakili dari kabupaten dan dari pihak kami. Terima kasih kepada rekan semuanya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf ya, bukannya Bapak PJ Bupati tidak merespon, ya. Justru Bapak Bupati merespon sekali, cuman waktunya, ya. Hari ini beliau sudah sampaikan tidak bisa, ya, dan menugasi kepada kami, ya. Ada itu karena juga dinas waktu itu bisanya hari Senin, akhirnya ya kemarin hari Senin dari dinas juga datang ke kecamatan dan ada berita acaranya. Ya, berita acara itu menyampaikan bahwa untuk selanjutnya ya itu dari pihak kecamatan atau pembincang dari Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek juga itu karena stabilitas nasional termasuk dan yang lain juga pembincang juga harus dilibatkan, ya terutama lagi sejak kemudian kecamatan kami. Ya, ini mohon maaf ya Pak Presiden itu respon sekali. Kalau ini waktunya ya beliau ada saja langsung ditemui. Jadi mudah-mudahan dari tadi yang disampaikan oleh warga Desa Jagapura ya semuanya saya setuju ya. Jadi intinya yang disampaikan oleh bapak semuanya juga saya juga sama ya, ikut prihatin ya. Desa Jagapura yang banyak pabrik ya termasuk terdampak banjir dan sebagainya, tenaga kerja dan sebagainya. Ini kami sudah berusaha ya, jadi tiga PT itu ya saya kali ya, ini dampak pada masyarakat itu ada yang ke Jagapura ya, termasuk ini ya, ini masukannya bagus ya, masukan bagus. Jadi saya nanti sampai sini akan tidak lanjuti kepada ya PT tersebut, termasuk CSE yang tadi disampaikan, termasuk dampak kepada masyarakat. Dan yang paling utama adalah tenaga kerja ya, tenaga kerja kalau memang kurang dari warga Jagapura harus diutamakan, dan terutama si tangan ya Pak, masa sih waduh sih kerja apa sih. Jadi terima kasih tadi masukan dari Pak Sarjo dan semua. Terus saya siap minat lanjuti semuanya, karena ini saya sudah diperintah oleh Pak PJ Bupati untuk menyelesaikan di PT yang ada di kecamatan Kesana. Dan insya Allah ya saya siap 1 kali 24 jam ya, saya di telepon Mas Sarjo saja, ketemu di mana Masnya, warga saja ngurusin apa saja siap ya. Ada yang di situ warga Jagapura ngurusin mau perkawinan ya, mau perceraian ya, itu saya langsung terjun langsung itu ya, tanya aja kepada pamong desa, saya langsung ke Jagapura. Jadi apabila ada masyarakat ya khususnya ya di kecamatan saya siap semuanya. Jadi masukan-masukan ini yang menjadi catatan bagi kami, dan mohon maaf kami kadang kurang langsung ke desa yang disampaikan ke tadi dari rekan-rekan semuanya yang memang juga desa ya perlu kita pantau juga. Minta di audit ya, Iya, termasuk audit juga nanti saya
pantau langsung. Ya, karena saya juga Jagapura wis pada lunas ya, Pak JK ya. Haji Jagapura itu lunas, tapi baru kurang dari 60%, kurang dari 50% bahkan Jagapura ini. Saya untuk bolak-balik ke pemerintah desanya, ya dijanji terus, malah PBB ya Kecamatan Krasa itu nomor 1 Pak, nomor 1 dari bawah, dari 17 kecamatan, termasuk Jagapura 50%. Satu hal Pak, mohon tak salah, satu hal ya. Kami juga minta audit untuk pajak pabrik yang ada di Jagapura itu tahun 2020 itu masih sawah loh Pak ya, yang Megasari. Apakah saat ini sudah pajak bumi dan bangunannya sudah pabrik? Mohon cross check juga itu Pak. Kalau masih sawah berarti ada bom kali bom di sana. Tadi tidak sempat saya sampaikan. Ini Bapak bicara tentang pajak, pajaknya tolong diperbaiki di sana. Oke, terima kasih masukan semuanya ya. Jadi ini tidak berlanjut di sini saja. Nanti kami siap fasilitasi. Ya, kalau masyarakat tidak mau di desa, di kecamatan, saya persilakan. Tak undang juga desanya semuanya. Ya, tak undang juga PT-nya. Ya biar Bapak Ibu semuanya warga masyarakat terdampak itu harus juga ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat benar tadi ditutup ya Pak ya. Iya, kalau tidak ada manfaatnya saya setuju sekali. Ya, jadi saya harapkan mudah-mudahan pertemuan ini ya Bapak-bapak jangan sungkan-sungkan lah ke kecamatan dekat ini. Ya, saya siap semuanya Pak. Ya. Jadi kalaupun nanti di balai desa ya oke boleh nanti di balai desa. Kalau tidak mau di balai desa di kecamatan aja lebih aman. Tak undangi kabeh, ya Pak. Tak undangi kabeh. Masyarakat terutama desa Jagapura itu bisa terdampak ya, dengan ekonomi yang meningkat semuanya. Ya, itu ya. Ini dari saya, mau ada tambahan nanti dari Dinas Perizinan, dari Disu, dan kaitannya dengan AMDAL. Monggo dari AMDAL dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Kersana, Mas Andri dan Pak Asdik, Bapak dan Ibu warga desa Jagapura. Sebelumnya perkenankan permohonan maaf Pak Kepala Dinas karena hari ini beliau sampai besok ada di BKPM Bapak koordinasi kaitannya dengan mungkin ada mirip-mirip nih seperti ini perizinan kegiatan perusahaan dari penanaman modal asing. Karena ini TSH ini adalah kegiatan penanaman modal asing Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, kewenangannya itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk AMDAL-nya, termasuk juga dengan pengaduan dan pengawasannya. Tadi Pak Raharjo sudah cerita banyak terkait dengan keluh kesahnya ini, terkait dengan jalan, drainase, CSR, tenaga kerja, kemudian audit tentang pajak. Beberapa hal mungkin yang saya bisa respon. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa penerbitan persetujuan lingkungan kegiatan PT TSH ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami di pemerintah daerah sifatnya adalah fasilitasi dan membantu proses penerbitannya. Kemudian yang kedua, dokumen AMDAL dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidupnya sudah diterbitkan oleh Menteri, dan di sini sesuai dengan dokumen AMDAL yang ada, pihak perusahaan punya beberapa kewajiban. Yang pertama terkait dengan penanganan tarikan dan bangkitan lalu lintas. Ini mereka wajib mengatur dan menjaga ketertiban lalu lintas serta melaksanakan apa-apa yang sudah ditetapkan dalam dokumen ANDAL. ANDAL itu adalah analisis dampak lalu lintas. Kemudian juga memastikan tidak adanya limpasan air hujan yang menggenang ke permukiman warga sekitar dengan membangun saluran drainase di sekeliling pabrik. Jadi ini satu kewajiban mereka Bapak Ibu.
lanjutnya karena memang ini secara kewenangan di kementerian, kami akan meneruskan apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu sekalian ke Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kebetulan insya Allah minggu depan, kalau tidak akhir bulan ini, kami juga akan melakukan rapat koordinasi ke Kakum LHK kaitannya beberapa usaha, memang tidak hanya CSH Bapak Ibu sekalian, beberapa kegiatan PMA juga dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, terutama kaitannya dengan lingkungan hidup. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup ingin mengetahui peran kami nanti seperti apa sebenarnya Bapak Ibu, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan kita tidak punya kewenangan. Kita sifatnya hanya meneruskan laporan dan aduan dari Bapak Ibu sekalian ke Menteri. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kami tidak lanjuti, insya Allah minggu depan kami ke Jakarta Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin jadi satu bahasan prioritas kami nanti di Direktorat Kakum PLK. Saya kira itu pimpinan rapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin pimpinan rapat Pak Sama. Masih kita fantastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri. Sedulur-sedulur semua, nama saya Andri Firdaus, saya dari Dinas Tanah Modal Wilayah Tempat Suatu Pintu. Kebetulan saya adalah petugas yang ditugasi yang menerima pengaduan dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan daerah. Kami menerima pengaduan dan kami menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami punyai. Saya merasa tersanjung, terima kasih dan terasa terhormat bisa berada di sini menemui sedulur-sedulur semua dari Desa Jagapura. Ada satu kalimat yang tadi saya ingatkan betul dari Bung Harjo, bahwa warga yang datang di sini dan mungkin juga mencerminkan dari seluruh warga Desa Jagapura ya. Warga Jagapura adalah warga yang taat hukum. Tadi dikatakan bahwa yang menjadi panglima adalah peraturan perundang-undangan. Hukum itu sendiri jadi panglima. Artinya apapun yang dikerjakan oleh dunia usaha, entah itu pabrik, skala besar, sedang, kecil, menengah, atau mungkin toko kelontong, kita semua mengikuti ketentuan yang berlaku. Kita tidak mungkin juga kita merasa benar padahal salah. Semuanya merasa benar padahal salah. Apakah yang menjadi bauran kita semua yang dipatokan itu semua adalah sesuatu itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, yang benar sudah diatur, yang perlu dilakukan oleh pabrik misalnya ketentuan-ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa. Kita tidak membicarakan oknum, kalau oknum itu beda lagi ke orang yang sengaja melanggar. Kalau kita semuanya tertib hukum, dan saya berterima kasih atas kehadiran sedulur-sedulur semua di sini. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya itu menjadi pelayan dari warga masyarakat. Karena eranya sudah berubah. Kami sekarang melayani kepada Ibu. Kalau ada yang tidak baik, tentu kami harus dikoreksi. Apa yang perlu kami perbaiki? Karena biasanya yang tahu bukan kami, tapi dari orang lain yang menerima layanan. Kami berharap atas pertemuan pada hari ini kita bisa mencari solusi terbaik. Hal-hal yang sekiranya bisa dibicarakan dengan baik, kita bicarakan, maka itu adalah fungsi dari musyawarah. Kemudian kami sudah dan akan selalu berusaha memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu apapun itu. Kami mengerti atas hadirnya perusahaan-perusahaan di Jagapura. Tadi di pabrik dikatakan, pabriknya besar-besar semua dan semuanya asing. Tadi dikatakan bahwa pabrik perusahaan-perusahaan asing itu wewenangnya pemerintah pusat, bukan wewenang dari kami. Kami hanya mengawasi dan kami menerima setiap pengaduan dari warga setempat harus disampaikan kepada kami, dan kami wajib meneruskannya kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan. Maka kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak benar
Karena kami tinggal di sini, yang tahu lingkungan di sana kan bapak dan ibu, gitu kan semua gitu, dulu semua. Maka bila mana ada pelanggaran atau mungkin turunnya kualitas lingkungan, dulu nggak banjir sekarang banjir, itu kalau kita terjadi penurunan kualitas lingkungan gitu. Dulu nggak ada pencemaran, sekarang kok pencemaran, ikan-ikan pada mati. Yang tahu adalah warga setempat. Kalau kami kurang sensitif, kalau kami dirasa kurang mengawasi, kurang ketat, maka masukan dari Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang baik. Kalau ada seperti itu, harus sampaikan kepada kami. Dan tidak usah ragu, tadi dikatakan di awal, pemerintah daerah melayani warga negara, warga Kabupaten Brebes dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Tadi ada catatan yang saya garis bawahi juga, bahwa tadi ada mohon agar AMDAL ditinjau ulang. Yang kami tahu dari masing juga memang ini ada perluasan pabrik, perluasan itu juga akan mempengaruhi terhadap penilaian dalam AMDAL. Artinya ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Andai kata ada perluasan, tentu akan ada perubahan perlakuan lingkungan. Ini harus seperti apa? Apakah ada catatan-catatan yang perlu ditambahkan atau tidak? Maka itu yang akan dilakukan oleh ahlinya. AMDAL itu dilakukan oleh ahlinya, oleh konsultan yang ditunjuk yang memiliki sertifikasi bahwa dia layak menjadi konsultan. Maka dia menghitung, dia mengkalkulasi layak tidak jalan baru yang dibuat perusahaan itu dipakai. Kalau seandainya layak, kita sepakat tulis semua bahwa kita semua mengikuti ketentuan. Kalau dari ahlinya sudah menentukan bahwa itu layak, maka tentu akan kita terima dengan baik, pun dengan syarat-syarat. Layaknya kayak apa? Syarat-syarat apa yang perlu dilakukan perusahaan? Betul. Misalnya yang lewat di jalan itu kendaraan apa? Pada jam berapa? Terus berapa jumlahnya? Itu akan dianalisis seperti itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak semua. Kita pasrahkan kepada ahlinya dan yakinlah bahwa kami akan berusaha mengawali dengan baik. Jangan sampai kemudian terjadi dampak negatif terhadap warga. Kami kemarin sempat tanya ke warga yang lagi nukang di dekat jalan. Beripun tanggapannya dengan kalau hasilnya bersetuju bukan kami pada ketakutan ramai misalnya. Itu lumrah bapak semua, lumrah. Kalau ada penggunaan jalan itu dengan intensitas yang tinggi, banyak motor lewat, misalnya nggak terkendali, misalnya khawatir pak, soalnya karyawannya nongkrong situ buat motornya nyerang lah. Tentu ada solusi, entah dibuat apalah agar menghindari kecepatan yang tinggi, agar menghindari mereka tidak tertib lalu lintas, itu bisa dilakukan dan ada solusinya agar tidak terjadi kecelakaan, agar tidak terjadi penumpukan. Apakah jalan diperbaiki, mutu jalannya dibangun semua atau mau bagaimana sekalian menggarap lingkungan? Kita sepakati, bapak-bapak, saudara-saudara, kita